Ya, selamat siang pada pemirsa di KB Channel kita kembali lagi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau ini banyak pengalamannya di luar sana, eh, begitu juga jabatannya. Siapa sih dia itu? Yuk kita kenalan dulu ya. Satu sosok yang sangat luar biasa sekali. Saya perkenalkan namanya Pak Budi Setiawan. Jabatan beliau satu konsultan bisnis proses sales and distribusi di bidang FMCG, yaitu fast moving consumer good, yaitu barang-barang kebutuhan rumah tangga ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau butuh produk-produk nanti dengan beliau nih tanya-tanya ya. Berikut juga ada jabatan Direktur Utama PT 5 Bintang Jaya, yaitu jasa forwarding. Ya ini masih nyambung nih dengan logistik ya, dengan jurusan yang SMK Karya Bangsa miliki yang akan dibuka nih. Anda jangan kemana-mana, lihat channel ini. Nah, kita ambil ilmunya ya, kita belajar sama beliau ya. Pak Budi, apa kabar? Selamat siang Pak Budi. Alhamdulillah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cecep. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa sekali tapi cuaca agak mendung nih Pak Budi ya. Alhamdulillah. Pak, saya mau banyak bertanya nih, mungkin dengan Niduka nih, Bapak banyak ilmu, tolong ya, berikan ilmunya pada kami Pak, kiat-kiat ya, kiat-kiatnya dengan dari dunia pendidikan dengan dunia industri ya, Niduka, Baik, industri maupun dunia kerja ya. baik. Ya, apa saja sih Pak kiat-kiatnya biar matching link and match-nya antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Monggo Pak Budi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Cecep Ya. atas waktunya dan alhamdulillah saya Mm. diundang untuk bisa berbagi, bisa sharing kepada adik-adik, kepada Bapak Ibu sekalian Amin. yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang pernah saya punyain, titipan ilmu ini bisa berbagi buat adik-adik maupun Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, saya memulai karir sebetulnya dari bawah sekali. Jadi saya mulai karir itu jadi salesman, Mm. kemudian meningkat Mm. menjadi manajer, asisten manajer, kemudian alhamdulillah menjadi senior manajer di suatu perusahaan. Jadi pernah menjadi senior manager di satu perusahaan. Jadi saya pertama kali pegang wilayah Indonesia Timur, kemudian terakhir Sumatera Utara dan Aceh. Wih, luar biasa Ya, sekali ya. alhamdulillah dari itu semuanya titipan. Ya, Amin. sekali lagi. Dan alhamdulillah akhirnya saya putuskan untuk berhenti jadi konsultan yang tadi sudah Bapak ceritakan. Jadi konsultan di bisnis proses, utamanya di sales dan Mm. distribusi. Sampai dengan saat ini, akan tetapi juga nyambi, Mm. juga bikin suatu perusahaan, dan alhamdulillah perusahaan ini sudah mulai jalan. Amin. Ya, Amin. Amin. startup ya Ya. kita memang. Nah, saya sedikit berbagi mengenai apa yang terjadi di dalam dunia industri yang pernah dan saat ini kita alami bersama. SMK itu dengan slogannya SMK bisa, itu sangat menarik bagi saya. Bisa apa aja nih Pak ya? Bisa apa aja. Luar biasa. Jadi pemerintah itu sangat luar biasa. Jadi dengan memberikan slogan SMK Mm. bisa itu membuat anak-anak SMK itu mestinya harusnya termotivasi untuk meyakini dirinya bisa melakukan yang terbaik. Gitu, ya. Akan tetapi yang saya perhatikan selama ini, yang saya alami di dunia industri, ini ada hal yang lucu sebetulnya. Mm. Di dalam dunia industri itu, satu sisi kita punya lowongan pekerjaan, Iya, iya, iya. ya. Di sisi yang lain banyak pengangguran. Mm. Jadi nggak ketemu antara kebutuhan dari industri itu sendiri dengan lowongan dan dari lowongan pekerjaan yang dibuka oleh industri Perusahaan. dan lowongan pekerjaan yang bisa diisi oleh lulusan SMK. Masalahnya apa Pak? Masalahnya. Nah, masalah yang cukup Ya. menarik sebetulnya. Iya, iya, iya. Jadi masalahnya adalah ternyata anak-anak SMK ini rata-rata, mohon maaf sekali, Mm-mm. belum siap untuk bekerja.
ya, belum siap untuk bekerja dan memberikan sumbangsih ilmu yang dia punyain, yang dia pelajari di sekolahnya, untuk bisa berkontribusi di perusahaan. Dari segi Sehingga apa, Pak? Masalahnya dari segi apa? dari sisi pembelajaran, dari Sisi sisi kompetensinya. ya, Kenapa dari sisi kompetensinya, Pak? Nah, kalau saya perhatikan Ya. kompetensi yang dipunyain oleh mereka itu masih harus ditingkatkan lagi untuk bisa diterima oleh dunia Dunia kerja. kerja. Oke. Jadi sebetulnya lebih kepada bagaimana konsep pembelajaran yang dilakukan di SMK itu bisa diserap dan bisa dipraktekkan oleh siswa sehingga dunia kerja itu bisa Menampung. menampung, Oke, ya. ya, kemudian bisa langsung siap bekerja. Ya, masalahnya gini, Pak Budi. Ya tadi saya dengar ya Pak Budi bahwa kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan dunia kerja itu tidak sesuai kompetensi yang dimiliki oleh sekolah. Itu masalahnya di materinya atau memang dari sikap anak atau memang dari faktor usia atau yang lainnya, Pak? Baik, jadi contoh yang sangat sederhana sekali. Jadi saya butuh klien saya butuh salesman, ya. Klien saya itu butuh salesman. Begitu saya tawarkan di dunia pendidikan, ya, begitu kita tawarkan di dunia pendidikan, ternyata dan dunia pendidikan itu sudah mengakomodir dan itu meneruskan kepada siswanya, ternyata siswanya juga nggak pede. Kenapa masalahnya? Ya. Masalahnya adalah karena semangat bisanya itu betul-betul belum keluar. Gitu. Jadi belum menjadi satu sejalan dengan hati, perasaan dan kompetensinya. Sangat disayangkan. Dia tidak pede. Pak, saya kan belum punya pengalaman. Kan gitu rata-rata. Iya kan? Ya. Saya belum punya pengalaman. Tidak semua perusahaan itu membutuhkan pengalaman. Karena ada satu perusahaan yang malah kepingin dapat fresh graduate, kemudian dibentuk polanya sesuai dengan perusahaan yang mau. Jadi ada satu kesenjangan di sini, bahwasanya anak-anak lulusan SMK merasa tidak pede untuk melamar di perusahaan tersebut. Ini yang sangat disayangkan. Jadi apa PR-nya sekarang? PR-nya adalah bagi Bapak dan Ibu guru, ya, tolong berikan semangat kepada anak-anak didiknya, berikan ilmu yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga pada saat lowongan itu ada, insya Allah dunia kerja bisa langsung menyerap. Jadi sekali lagi kompetensi itu perlu, Ya. Mental gimana, Pak? Tadi saya Kemudian- lihat itu kan ya anaknya nih kurang siap nih ya dari segi percaya dirinya, mentalnya, berarti betul. kan moralnya, Pak ya. Betul. Ya harus ditingkatkan, diperbaiki karena belum percaya dirinya, dia merasa takut, belum perang sudah down duluan ya, udah takut duluan ya. Ini memang alami beberapa sekolah seperti itu, Pak. Kami pun mengalaminya ya, banyak anak-anak kadang-kadang dikasih suatu pekerjaan, aduh terlalu jauh, nggak maunya deket. Ya kalau deket jadi apa ya, kita kan nggak punya perusahaan. Itu deket mau cari kerja di mana nih, yang deket-deket ya insya Allah lah di wilayah kita ini banyaklah perusahaan-perusahaan. Yang penting satu, mentalnya dulu Pak ya, mental, kemudian kompetensi kita tingkatkan ya. Ya apalagi Pak selain Baik, itu Pak? jadi betul Pak Cecep. Jadi setelah kompetensi, yang kedua adalah mental. Ya, kompetensi itu bagaimana mengisi mereka dari sisi pengetahuan dan praktek di lapangan. Ya. Kemudian materinya kita sesuaikan. Yang betul yang kedua adalah mental. Mental itu sangat dominan ternyata. Mental itu sangat dominan. Jadi lulusan SMK ya yang tidak punya mental yang kuat, dia akan kalah sebelum bertempur. Dan selain mental, yang kedua adalah karakter. Karakter yang kuat itu yang akan dibutuhkan di dunia kerja. Pengalaman saya, ya, saya pernah klien saya itu punya anak lulusan setara SMK, Derajat SMA. Ya. Kemudian kita hire dia mulai dari salesman. Kita didik, kemudian kita beri motivasi,
Kemudian yang berikutnya adalah kita berikan dia kesempatan untuk berkembang. Hmm. Alhamdulillah naik jadi supervisor. Alhamdulillah. Naik Ya. jadi supervisor. Kemudian di supervisor pun kita open untuk bersaing. Hmm. Alhamdulillah jadi area sales manager. Hmm. Alhamdulillah. Jadi artinya mental, karakter, Hmm. kompetensi itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Hmm. Pilihannya adalah mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa. Jadi berpulang pada siswa itu sendiri, berpulang kepada si anak tersebut. Ya, insya Allah Oke. tidak ada yang nggak mungkin. Ya, anak yang saya kasih contoh tadi itu hanya butuh waktu kurang lebih tidak sampai 2 tahun. 2 tahun, Tidak lebih daripada 2 tahun 2 bisa tahun dia jadi sales, kemudian jadi supervisor, kemudian jadi area sales manager. sales manager. Nih, saya potong dulu Pak Budi, mohon maaf. Ini familiar sekali nih ya dengan kalimat atau kata-kata sales ini. Ini Ya. banyak yang belum paham di masyarakat nih, terutama di anak-anak sekolah nih. Iya. Ya, itu kan bagian marketing Pak ya. Iya. Padahal di perusahaan bilang marketing itu ujung tombak dari perusahaan. Ini saya juga nggak ngerti nih. Pak, saya mau dijadikan sales. Ya, kalau saya lihat Pak ya, di luaran sana mereka lulus melamar di suatu pekerjaan, kadang-kadang di counter-counter, ya kan jadi marketing juga. Iya. Apa Iya. bedanya? Sama karena belum paham atau memang sudah terdoktrin di pikirannya nih bahwa sebagai sales itu jalan datang ke rumah-rumah door to door menjajakan produk. Ini kan yang ada di pikiran masyarakat nih ya. Memang baik. perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat ya. Ya, mohon maaf nih kepada Bapak Ibu yang punya anaknya nih. Ya, sebenarnya itu sebagai sales atau marketing itu ujung tombak di perusahaan. Jenjang karir itu sangat cepat sekali dan peluangnya sangat banyak di situ. Mungkin juga di suatu perusahaan di banker Pak ya, kepala cabang juga diawali dari pada marketing atau sales Pak ya. Nah itu saya tertarik sekali dengan kalimat tadi sebagai sales ya Pak Budi, kiat-kiatnya gimana nih supaya anak ini mau atau bekerja jadi sales atau jadi marketing. Kira-kira apa yang harus kami lakukan di dunia pendidikan ini biar mereka memahaminya. Baik. Jadi Pak Cecep, para pemilik perusahaan, para CEO, Chief Executive Officer, para CFO, Chief Finance Officer, itu rata-rata dari marketing atau pemasaran dan dari akuntansi. Itu Iya, iya. biasanya. Ya. Kenapa? Gini, jadi memang ada satu perbedaan. Marketing dan sales. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Karena sales itu adalah bagian daripada marketing. Ya, jadi sebenarnya yang paling cocok adalah pemasar lah ya. Jadi pemasaran itu adalah jurusan yang sudah benar sebetulnya. Banyak orang yang merasa gengsi ngambil jurusan pemasaran. Jadi konotasinya adalah jualan. Jualan itu adalah profesi yang tidak menarik dan tidak bergengsi. Ujung-ujungnya mohon maaf ya, malah jadi office boy. Iya. Itu lebih menarik katanya. Lebih menarik office boy daripada seorang marketing ya. Padahal Luar biasa sekali. Padahal mohon Bener. maaf, penghasilan lebih banyak itu dari pemasaran. Iya. Belum bonus-bonusnya Pak ya. Belum bonusnya. Belum dari targetnya. Betul. Luar biasa. Jadi kalau Iya. profesi pemasar, ya profesi pemasar itu kan artinya menjual. Betul. Menjual suatu produk. Menjual suatu produk itu bisa dilakukan lewat direct selling, ketemu dengan orang secara langsung. Iya. Bisa melalui jalur distribusi, ya, jalur distribusi misalnya ke toko, warung dan lain sebagainya, baik offline maupun online. Iya, iya, iya. Sebetulnya kan itu. Jadi jurusan pemasaran itu sangat luas. Jadi itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita, bahwasanya pemasaran itu profesi yang insya Allah mendatangkan uang cukup besar, sangat besar sebetulnya kalau dia ingin tahu. Dan direktur-direktur atau CEO itu rata-rata dari pemasaran. Kenapa? Karena dia tahu lingkungannya, dia tahu marketnya. Seorang pemasar yang baik, dia akan sangat memahami perilaku konsumen, perilaku pasar, Karakter Pak ya. karakter, perilaku dan karakter. Betul, betul. Sehingga
itu menjadi trik bagaimana dia bisa berhasil memasarkan suatu produk. Iya, iya, betul. Jadi sebetulnya dunia pemasaran itu adalah dunia yang sangat dinamis. Betul, betul. Karena pemasaran itu menjanjikan penghasilan yang cukup di atas rata-rata. Karena di situ pastinya ada fix, ada gaji pokok, ada variable salary, yaitu dari insentif, kemudian dari komisi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dunia pemasaran itu cukup menarik, ya, sangat menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena dunia yang sangat dinamis. Sepanjang masih ada manusia, sepanjang manusia itu masih butuh barang, dunia pemasaran itu dibutuhkan orang. Kalau dunia pemasaran itu sudah membutuhkan kalau dunia pemasaran itu menghubungkan antara orang yang butuh barang dengan yang menjual barang, ya, Jembatani, Pak, ya. menjembatani, Iya. kemudian kan pasti butuh Iya, akomodasi, betul, betul. yaitu logistik. Iya. Jadi Bapak bener bikin itu, Pak. Iya, amin, 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 amin. Insya Allah, Jadi Pak, bikin jurusan banyak logistik itu sangat bagus banyak yang mau sekali. melamar di sini, Pak. Alhamdulillah. Di logistik, Pak, ya. Jadi sebetulnya Bapak Iya. sekarang Bapak kan punya apa namanya bidang studi untuk Program keahlian, ya. program keahlian, Keahlian, program iya. keahliannya adalah Logistik. pemasaran, kemudian ditambah dengan logistik. Itu udah match, Pak. Sudah cocok itu. Hmm, Jadi saling melengkapi sebenarnya. Iya, iya. Apalagi ditambah dengan akuntansi. Mm-mm. Proses Pembukuannya, ya. penjualan, proses pengiriman itu tidak akan baik dengan benar apabila tidak didukung dengan akuntansi yang baik. Oh, iya, dengan pencatatannya, Pak, ya. Iya, dengan pencatatan yang baik, Betul. dengan laporan keuangan yang baik, itu kan sebetulnya satu rangkaian. Iya. Jadi kalau saya bilang Bapak punya produk sudah sangat bagus, Pak, Amin, amin. karya bangsa ini. Amin. Ya, ayo kita daftar ke Karya Bangsa rame-rame, ya. Amin, Luar amin, biasa amin. sekali. Promosi nih, Pak Budi. Oke, satu lagi, Pak Budi, ya. Baik, silakan. Nih, biasanya perusahaan tuh memilah-milah untuk merekrut tenaga kerja dari pelamar, ya. Bagaimana, Pak, kiat-kiatnya biar anak ini mempersiapkan biar diterima di perusahaan? Trik-triknya apa saja sih, Pak? Oke, Supaya baik. biar mereka diterima di perusahaan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya prinsipnya pada saat anak itu melamar, Ya. ya pada saat siswa itu melamar, itu yang paling utama adalah konsep dirinya menjual. Hmm. Dia menjual diri, itulah Menjual proses diri. dia Oke, menjual. Oke. Ya, jadi sebetulnya anak-anak lulusan dari pemasaran itu sangat jago sekali menjual dirinya. Ya. Jadi prosesnya adalah Iya. menjual. Mm-mm. Ya, prosesnya adalah menjual. Bagaimana perusahaan itu tertarik untuk meng-hire si pelamar Paham, ya. kalau dia tidak bisa membuat lamarannya dengan baik dan benar. Oke, ya. Problem yang utama adalah anak-anak yang baru lulus SMK pada saat dia melamar, dia hanya membuat lamarannya itu surat lamaran, kemudian kadang-kadang lupa dengan CV, Iya. kemudian ijazah, Mm. kemudian SKCK, SKCK, kemudian surat kesehatan biasanya begitu. Iya. Udah begitu aja. Kartu kuning ya dari Disnaker Atau kartu kayaknya. kuning dari Depnaker tambahannya. CP-nya jarang dilampirkan, Pak, ya. Betul. Jadi artinya apa? Kalau sudah seperti itu, HRD itu untuk baca aja nggak mau. Kenapa? Lamaran Kenapa? segitu banyaknya. Kurang secara administratif kurang atau Jadi caranya caranya lamaran. membuatnya? Cara membuat lamaran itu penting. Betul. Nanti betul, suatu betul. saat insya Allah saya akan sharing Oke, mengenai cara siap. membuat lamaran. Oke, siap. Supaya Pak, di channel saya- KB, Pak, ya. Oh Nanti iya iya kita iya. kasih materi nih. Kita tetap buat di channel pemirsa. KB nanti ya. Iya, di channel Bagaimana KB. trik-trik membuat lamaran ya? Mantap, 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 ya. Nanti ada materi khusus nanti, ya. Khusus ya. Kita edukasi masalah untuk melamar pekerjaan, ya. Apa Amin, saja amin. yang harus dilengkapi secara administratif. Nah, ini secara administrasi. Nah, sekarang secara visual, Pak, tatap muka nih, Baik. sikap apa yang harus mereka lakukan, Pak, Baik, pada saat wawancara, gitu. baik. Iya. Jadi tahapannya ini dibocorin sekarang atau nanti nih? Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Sekarang bocorin. ya. Nanti tambah edukasinya, Nanti tambah Pak. ya, nanti Iya. tambah durasi Iya. ya. Jadi nanti ini sebetulnya melekat dengan bagaimana trik untuk membuat lamaran. Iya, ya. iya, Tapi iya. nggak apa-apa. Jadi pada saat umumnya pada saat melamar itu anak-anak yang fresh graduate Mm-mm. itu datang dengan tidak pede. Mm. Ya,
tetap pakai bajunya merah, bajunya putih, celananya hitam. Hitam. Ya, ya, ini, ya, ini, ya, ini ya. yang saya perhatiin ya, karena Iya. saya beberapa kali dampingin klien Betul. saya untuk melakukan rekrutmen khusus untuk salesman. Mm-mm. Jadi mereka datang melamar itu pakai atasannya putih, lengan panjang, Mm-mm. bawahnya hitam. Bagus, nggak salah sih, gitu. Tapi bagi bagus lah Pak daripada pakai Bagus. lepis, pakai kaos. Oh iya, itu bagus, Iya, bagus iya, iya. gitu. Tapi itu akan membuat secara personal dia tertekan sebenarnya. Seharusnya gimana Pak? Jadi seolah-olah dia itu masih siswa, Oh gitu. seolah-olah masih siswa. siswa. masih Iya, siswa iya. SMK seolah-olah, Mm-mm. kan gitu. Karena pakai putih ya. Karena putih, Nggak mesti putih kan? Seharusnya enggak harus bebas kan? putih, harusnya Oh, bebas. iya, Tapi iya. jangan celana jeans ya, Iya. celana kain, baju, Katun ya. baju juga Karena baju bahan. lengan panjang, bahan, ya, bukan kaos, Mm-mm. ya, rapi, licin, wangi. Tapi jangan Dasi. keterlaluan. Dasi boleh dasi. Kalau dasi nggak perlu lah. Oh iya, belum jadi manajer ya. Nah ini ilmu nih ya buat teman-temanku sekalian. Jadi nggak perlu takut melamar tuh pakai baju yang penting rapi, pakai kemeja, pakai celana bahan, nggak mesti putih. Betul. Iya, jadi betul, bebas warna tuh selera yang penting rapi. betul, Good looking Pak ya. betul, good looking. Iya, good looking. Ya kondangan aja kita harus rapi ya, masa lama kerja nggak rapi. Oke, ada yang lain Pak Budi? Ya, sebelum kita akhiri, silakan Pak Budi. Baik. Nah, Saya berpesan kepada adik-adik, mm, kepada bapak dan ibu yang punya anak SMK, bahwasannya anak-anak kita tuh anak-anak yang luar biasa. ya, amin, amin. Ya, mereka unik, mereka punya kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi nggak usah takut berkompetensi dengan baik, nggak usah minder, harus punya motivasi yang kuat, ya. Jangan melihat orang lain lebih hebat, tapi lihat diri kita itu punya potensi yang lebih hebat. Percaya diri Pak ya. Harus pede. Amin, amin. Oke. Kata kuncinya adalah punyalah kemampuan, kompetensi. Kemudian yang kedua karakter yang baik, ini karakter yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mental yang baik. Mantap. Ya, insya Allah ini kalau dipunyain, ya, jadi kalau ini dipunyain oleh anak-anak kita, insya Allah tidak hanya dia akan hebat di dunia kerja, tapi saya rasa di dunia wirausaha pun akan luar biasa hebat. Mantap, Insya Allah. mantap ya. Karakter Pak ya. Nah itu ilmu sekali ya. Ilmu banyak sekali dan itu luar biasa sekali buat anak-anakku sekalian, bahwa apa yang harus kita siapkan pada saat kita mau masuk ke dunia kerja, ya, dari kompetensinya, attitude-nya, sikap, moral, kemudian dari penampilan, performa Pak ya. Amin. Betul. Jangan disamakan pada saat Betul. kita di sekolah. Sekolah Ya. kan kita belajar. Kalau ini kan Betul. kita masuk dunia kerja. Bagaimana kita mempersiapkan ke dunia baru. Betul. Akan ketemu orang-orang baru nanti ya Pak Budi ya. Betul. Ya kadang-kadang ini anak-anak ini PKL aja nggak mau kalau nggak sama temennya. Iya. Nah, padahal di situ awal untuk memulai suatu pekerjaan, menguji ya. Betul. Nah, berteman sama siapa pada saat nanti bekerja kan ketemu orang-orang baru Betul. gitu ya Pak Budi. Betul. Ya Pak Budi, terima kasih Terima ilmunya, kasih. Sama-sama, banyak Mas sekali Cecep. yang kami dapatkan. Nanti Oke. next time Pak ya. Nah, Amin, insya saya Allah. minta jadwal Pak Budi nih, kasih materi untuk edukasi, trik-trik atau cara membuat lamaran atau melamar satu pekerjaan ke dunia Amin. industri, gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya ambil kesimpulan, beberapa kali saya mewawancarai para pelaku pekerja dunia iduka, industri dan dunia kerja. Ternyata bukan saja kompetensi, tapi moral, sikap itu lebih penting sekali jika kita mau masuk dunia kerja. Dan kita harus percaya diri sesuai dengan moto SMK, bahwa SMK bisa. Ya Pak Budi ya. Oke, ke depan kita harus persiapkan buat adik-adik sekalian. Ayo kita sama-sama maju bersama SMK. SMK bisa, Bisa. karya bangsa pasti Pasti bisa. bisa.